Wabarakatuh. Selamat siang, siang malam, wis ngantuk tenan aku dek. Sorry ya. Mohon maaf, Mas Jokerto baru selesai isaknya. Kok hilang gambarku ya? Tapi nanti sebentar saya off karena di sini biasanya sinyalnya nggak bagus ya. Ben ketok ben yakin nek ini saya untuk penampakan yang lain. Eh, ini sudah lengkap ya. Berapa mahasiswa tadi? Yang join 219. Yes. Hmm, share screen. Sudah terlihat ya, Dek ya? Sudah dok, terlihat dok. Hmm. Ya, oke. Ya. Dek, saya izin close kamera. Nah, ini saya nggak pakai ngecek, jadi nanti presensinya ya, udah boleh deh. Presensinya ternyata paper base ya. Paper base karena nanti ada secara teknis cybernya salah kesulitan ya, nggak cukup kalau 16 TM dengan banyak mata kuliah. Oke, balik ke topik ini. Jadi utang saya adalah sistem integumen meliputi kulit dan aksesoris atau tambahannya atau adneksanya ya. Recording in progress. Ini beberapa bagian dari sistem integumen terkait dengan fungsinya. Ya, bagian membrana yang berupa kulit dan adneksanya. Yang di kulit ada dua bagian, epidermis dan dermis ya, beberapa eh, fungsi ya, terkait fungsinya tertulis di sini ya. Misalnya kalau epidermis proteksi kemarin tadi dan kemarin sudah saya lewati yang ini ya, izin saya lewati lagi. Tuh. Nah, ini aslinya gambaran yang saya pilih ya waktu itu, kemudian diganti dengan model yang baru bahwa ini kulit ya. Kulit itu organ tunggal 15-20% dari total tubuh, berat badan ya. Luas permukaan kulit dewasa 1,5 sampai 2 meter persegi dengan tebal bervariasi mulai dari kurang 1 mm sampai lebih dari 5 mm, kurang lebih sebenarnya 5-7 mm lah ya. Dan ini tadi sudah dikatakan sebagai indikator terbaik kesehatan. Kok ada coret-coret? Bukan saya kan ya ini? Oke, bisakah saya menghapusnya? Saya. Jadi mainan dek, aja cerak-cerak dek, malah aku mainan. Nah ini ya tadi sudah saya sampaikan juga beberapa warna kulit yang kita kenali tergantung dari rasnya. Secara fungsi juga sudah saya sampaikan, bisa dibaca sendiri. Nah ini tadi ya. Jadi kalau dibuat irisan di kadaver gitu ya, cukup bisa diwakili dengan gambar yang di sebelah kiri. Kursor saya terlihat enggak? Terlihat dok. Oh, terlihat. Oke, gue saya dudul-dudul tiba-tiba enggak gitu ya. Jadi ini epidermis, bawahnya ada dermis, bagian dari kulit ya, di bawahnya kulit ada hipodermis, kemudian fascia profunda atau difasia, baru otot
muscle ya. Jadi kalau di daging Anda mungkin tidak melihat di manusia ya, kalau di sapi itu yang putih-putih itu yang alot itu di fascia ya, atasnya miliknya hipodermis dan kulit. Ya, ini daerah-daerah yang merupakan perbatasan ya. Jadi karena memang ada area yang sebelah luar berbatasan dengan bagian dalam tubuh kita yang ditutup oleh mukosa. Sehingga perbatasan ini namanya mucocutaneous junction. Mukosa dan kutis. Kutis itu kulitnya ya, cutaneous itu kulitnya. Bisa kita temukan pada mulut, rongga mulut, jadi bibir bagian luar yang di lipstick itu masuk, itu berarti sudah masuk di bagian mukosa, begitu ya. Traktus respiratorius di rongga hidung ya, kavum nasi juga demikian. Kemudian di palpebra yang bagian luar kulit tipis, bagian dalam itu sudah mukosa dari palpebra konjungtiva palpebra atau konjungtiva palpebra. Yang kalau mainan masih kecil tuh bisa dibalik-balik itu loh matanya ya, gue meden-medeni ya buat nakut-nakuti. Nah itu konjungtiva palpebra. Kalau yang di putih-putih itu namanya konjungtiva bulbi ya. Kemudian di telinga, telinga ya tentunya daun telinga dengan masuknya itu ya meatus acusticus externus yang tadi sudah saya singgung bahwa di sana ada contoh sekret yang dihasilkan secara apokrin gitu ya, kelenjar epitel kelenjar dengan apokrin, bahwa sebagian selnya dikeluarkan menjadi sekret sehingga memiliki bau yang khas ya. Nah, kulit sendiri terdiri dari dua bagian, epidermis dermis, dan tepat di bawahnya ya, epidermis dermis, tepat di bawahnya yang kuning-kuning secara skematis ini mewakili jaringan lemak. Ini namanya hipodermis ya. Nah, hipodermis ini kalau secara keseluruhan ya adalah jaringan ikat kendor atau ikat longgar. Kalau ikat longgar cirinya jaringan ikat dia longgar tuh karena sedikit bahan antar sel yang berbentuknya. Banyak yang tidak berbentuk dan di sana banyak struktur. Kalau di sini memang banyak jaringan lemak, kelenjar keringat ya. Kemudian pembuluh darah, pembuluh lim dan saraf di sini banyak. Ya, ini yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa dia yang menentukan BMI kita, body mass index kita ya. Jadi kalau Anda body mass index-nya lebih dari 25, tentunya ini sel lemaknya sangat banyak dan ukurannya bisa besar-besar. Atau jumlahnya sedikit tapi apa namanya? Ukurannya gede-gede itu juga bisa ya. Hanya saja memang kalau selnya lebih banyak tentu severe obesity-nya lebih berpeluang ya daripada yang obesitas biasa gitu. Nah, kulit dibagi dua, kulit tebal dan kulit tipis ya. Tebal itu karena memang epidermisnya tebal. Nih AB mungkin sudah ya. AB apa aja ya? Anda tuh AB aja atau AB? ACAB atau apa deh? AC atau AB? Kelasnya apa? AC AB, atau AB CD. dok. Oh, AB, AB, CD. CD, ya. Oh ya, kalau dulu kan AC, BD gitu. Sekarang AB, CD ya, ben nggak ruwet-ruwet. Buktinya saya keserimpet-serimpet ya. Nah, ini balik ya, ada dua jenis kulit ya, kulit tebal dan kulit tipis ya. Tebal itu memang epidermisnya tebal, terutama stratum corneum. Anda nggak boleh lupa bahwa stratum corneum ini adalah lapisan tanduk ya, lapisan tanduk, karena memang kulit kita mau kulit tebal tipis epitelnya adalah berlapis pipih bertanduk ya. Jadi biar kalau Anda iseng tuh tanduknya nundang dulu ya, enggak ya, jadi biar lebih tebal lagi gitu ya. Kemudian dermisnya relatif tipis ya, jadi tentang membandingkan tebal dan tipis ini memang kita harus jejer gitu ya, dibandingkan secara jejer gitu ya. Nah, agak membingungkan ini secara teori bisa, tapi kalau di bawah mikroskop agak membingungkan kadang-kadang karena kita belum punya pembanding. Misal lihat bawah itu kulit tebal, epidermis tebal lah, sing tipis seperti apa kan beda. Terus kemudian jangan-jangan spesies yang ditampilkan disediaan berbeda. Tentu kita nggak bisa menjudge itu ya, tebal dan tipis hanya secara teori ya. Nah, yang pasti itu apa? Yang pasti ini struktur ini ya.
Kalau di tebal tidak mempunyai folikel rambut, kelenjar spasial, muskulus erector pili. Lokasinya hanya di telapak tangan dan telapak kaki. Dan struktur yang bisa kita temukan di kulit tebal yaitu adanya finger marks atau sidik jari. Lekukan-lekukan bagian epidermis yang diikuti oleh dermis dan dia khas pada tiap individu dan bersifat herediter. Ya, jadi itu memiliki, makanya biasanya kalau di fingerprint itu kan masing-masing punya ya, sehingga bisa menjadi apa itu ID ya, ID card ID Anda ya, kalau mau apa ini, kalau sudah kerja gitu atau sekolah, mungkin beberapa institusi sudah menerapkan itu di mahasiswanya, bisa saja ya, dan itu beda-beda, enggak bisa ditipu. Tapi saya punya adik yang paling kecil itu tidak punya fingerprintnya ini enggak punya, finger marknya ini enggak punya. Jadi dia enggak ada. Ketahuannya ketika di SMA sekolah ya, SMP mungkin enggak tahu, saya lupa ya diceritani. Pokoknya akhirnya waktu SMA harus pakai sidik jari itu enggak bisa terdetek karena ya enggak ada waktu direkam, memang enggak ada ya. Jadi enggak ada itu. Malas berlekuk mungkin ya epidermisnya waktu itu ya. Nah, kulit tipis, epidermisnya tipis, terutama stratum corneumnya atau lapisan tanduknya dengan dermis relatif tebal. Nah, ini struktur yang membedakannya ada folikel rambut, kelenjar spasial, dan muskulus erector pili. Lokasinya pada seluruh tubuh kecuali ya yang kulit tebal ini ya, telapak tangan dan telapak kaki. Paling tebal di punggung atas, paling tipis di bagian palpebra atau kelopak mata. Ya, ini sekali lagi kalau kemarin sudah saya guyoni di kelompok di kelas A ya. Ini untung ya kita tidak ada folikel rambut. Kalau ada geli ya, geli gitu. Terus ada kelenjar spasial tentu lengket gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang bisa menangkap itu peluang yang diciptakan tisu anti lengket gitu ya. Terus kemudian apa ini ya? Cukur rambut khusus tangan, jadi di barangkali ditempelkan plek gitu langsung prutul kabeh gitu, karena dia butuh untuk salaman misalnya berjabat tangan gitu ya. Tapi mungkin kalau berambut juga sudah alih fungsi ya, enggak akan berjabat tangan, hanya sihilo saja gitu ya, mungkin loh ya. Ya, tapi kita saat ini bersyukur ya sudah tampak cantik, tampak indah ketika posisinya begini ya. Jadi kalau mau jabat tangan perempuan-perempuan, laki-laki gitu nyaman gitu ya, enak. Nah, ini tampilan skematisnya, yang kanan adalah kulit tipis, yang kiri kulit tebal. Yang paling gampang seperti saya sampaikan bahwa terdapat struktur ya, kalau kulit tipis ada ini folikel rambut, kelenjar sebasea, erector pili. Sedangkan ini yang bergelung-gelung ini adalah kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat. Tentu ada ya. Di sini juga ada, tapi kok nggak digambar ya, dikira nggak ada. Sehingga telapak tangan kita kan berkeringat ya, berkeringat. Nah, ini pada beberapa orang mungkin nanti Anda akan apa ya, mungkin teman-teman Anda atau Anda sendiri itu kalau sedikit tegang ya, kalau ujian dulu paper base-nya pakai oh mungkin di zaman Anda sudah enggak ya, zaman saya ya. Jadi scan-nya itu pakai kertas gitu, LJK, lembar jawaban komputer yang diurek-urek, apa diarsir, jawaban benarnya bulat-bulat gitu diarsir. Nah, itu kalau bahasa kan tidak terbaca. Maka biasanya kadang pasien tuh kayak datang mengeluhkan anaknya itu apa namanya? Sering berkeringat dong, sehingga terganggu kalau ujian, khawatirnya basah nggak bisa terbaca hasil ujiannya. Nah, perkaranya memang secara histologi ya, morfologi mikroskopisnya kita tuh anatomi disediakan ini ya, nggak bisa masa dicukili gitu kan, nggak mungkin ya. Lah kesenangan khusus operasi apa bedah plastik cukil kelenjar sudorifera, kelenjar keringat kan enggak ya. Jadi ya memang ada faktor psikologis yang membuat dia sekresinya meningkat. Nah, itu yang di-maintain aja ya, kalau memberi harapan lebih enggak ya. Jadi itu yang harus diedukasikan. Kalau Anda ya mungkin ini cukup menguntungkan ya, bisa tisu yang serap-serap tadi ya, mungkin ada
sediaan di tisu itu ya, krim-krim atau formula apa yang bisa diinsertkan di tisu itu bisa menjadi inovasi bagi Anda ya, sekian persen absorpsinya. Jadi kalau misalnya dia sampai basah netes-netes, Anda bisa memberi, oh ini khusus untuk tisu dengan sekian persen apa gitu. Saya kan enggak tahu ya, ini pura-pura barangkali loh ya. Atau memang sudah ada, saya nggak ngerti ya, karena memang sekeluarga tidak ada herediter yang di situ, jadi saya nggak pernah cari-cari ya. Itu bisa, jadi itu bisa direkomendasikan untuk kita gitu. Bentar ya, Bu. Ya, ada pasiennya. Ya, wonten pasien. Sorry Dek ya, hitungannya pasiennya banyak, jadi kan saya nggak sungkan sama pacar ya, malam-malam masih nge-zoom. Tapi saya udah izin aman. Nah, kalau mikroskopisnya tampilannya seperti ini ya. Jadi ini ada kalau apa nih folikel rambut ya dipotong tampilan seperti ini dengan kelenjar sebasea. Ya, kemarin Anda sudah lihat ini yang inti degeneratif itu ya, pignotis, kariolexis, kariolisis di kelenjar sebasea ya, dan musculus arrector pili. Di kulit tebal tidak ada. Ini terlihat juga ya bahwa stratum korneumnya tebal, epidermisnya tebal, stratum korneum tebal. Ini epidermisnya relatif lebih tipis dengan stratum korneum yang tipis juga, gitu ya. Tipis kulit tebal. Jadi dari sini saya harap Anda punya positioning insight, jadi saya ya. Pencetuslah ya ide-ide gitu ya kalau Anda nanti belajar mikroskopis. Nah, di bawahnya tidak ada struktur seperti yang di kulit tipis tadi, folikel rambut, kelenjar sebasea ya, tapi ini apa? Ini adalah kelenjar keringat. Ya memang secara normal di kulit tebal lebih banyak. Ya, ini juga ada di sini kelenjar keringat, tidak kepotong atau tidak ketok ya bisa. Kalau BV ini blood vessel, pembuluh darah ya, pembuluh darah. Ya. Nah, bagian-bagian kulit, epidermis, dermis, berasal dari lapisan ektoderm dengan epitelnya berlapis pipih bertanduk, avaskuler, epitelnya loh ya, epidermis karena ya. Dan dengan ketebalan epidermis menentukan ketebalan kulit yang daya regenerasinya 15 sampai 30 hari. Kalau tadi di topik epitel kita dapat data 28 hari ya. Memang tergantung usia dan area tubuh serta faktor lainnya itu mempengaruhi. Kemudian yang dermis asalnya dari mesoderm. Ya. Isinya apa? Kalau dermis dia disusun oleh jaringan ikat padat tidak teratur. Jadi sabut kolagennya tuh banyak besar-besar arahnya melang melintang. Bukan di dunia persilatan, di dalam epidermis, di dalam dermisnya ya. Jadi arahnya awut-awutan sehingga dia tidak teratur. Ya, mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, saraf, kelenjar keringat, sebasea, folikel rambut, elektrofili ini ditebalkan kalau dia jenis kulit yang kulit tipis. Fungsinya sebagai menyokong ya, menahan dari epidermis dan mengikatkan dengan jaringan subkutan, menghubungkan maksudnya karena dia di antara epidermis dan subkutan. Ketebalannya bervariasi dengan permukaan tidak teratur karena memang di sana terdapat dermal papil. Papil itu tonjolan. Jadi dermisnya itu menonjol ke epidermis ya. Dan interdigitasi dengan tonjolan epidermis yang turun tadi ya. Nah, ini epidermis pada kulit tebal dan epidermis pada kulit tipis. Ya. Tadi sudah ya stratum korneumnya lebih tebal. Ini ada ganda bintang karena memang stratum lucidumnya hanya ada di kulit tebal. Nanti kita lihat satu persatu lapisannya apa saja. Ya, mulai dari atas ada stratum corneum. Kemudian di bawahnya dikulitkan stratum lucidum, transparan sedikit, bisa 2 lapis dan dia hanya ditemukan pada kulit tebal. Di bawahnya yang ada granulanya ya stratum granulosum, memang
karena keratinisasi dan sel-selnya masih hidup. Kemudian di bawahnya lagi stratum spinosum ya, karena memang selnya ini spine ada tonjolan-tonjolan seperti duri, namanya spinosum. Di sini ditulis sel Langerhans karena memang di sana ditemukan sel Langerhans. Ya, ini salah satu makrofag. Kemudian di basale itu ada di paling bawah ya satu layer ini melanosit ya, dan ada Merkel. Sel Merkel ini yang sensoris ya, yang melanosit yang menghasilkan melanin. Keratinosit ditemukan pada semua lapisan dia sel ya. Nah, sekarang sel satu basale paling bawah ya, terdiri dari selapis sel silindris atau kuboid ya, yang tepat duduk di membrana basalis. Membrananya mana, Dok? Out-out ya. Kadang tidak terlihat seperti ini, tapi kalau misalnya kita lihat dengan mikroskop elektron bisa lebih bagus ya. Lapisan ini karena mengalami mitosis secara aktif ya, epitelialisasi, regenerasinya itu dari bawah ke atas, maka dia aktif mengalami mitosis dan dinamakan sebagai stratum germinativum. Nah, karena pigmennya di sitoplasmanya itu mengandung pigmen, maka namanya stratum pigmentosum. Arti ini nama lain gitu ya. Kemudian di antara deretan sel itu terdiri dari sel melanosit dan sel Merkel. Sorry, sebentar. Ini ya di bawah ini. Stratum spinosum tepat di atas dari Dek. Gini ini ketutupan enggak dengan tul-tul kayak gini? Ketutupan enggak gambarnya? Aman, Dok. Aman, enggak ketutupan, ada kotak-kotak ada ini nih. Enggak ya. Aman. Aku soalnya duwe sok enggak tahu iso ngilangi piye. Nah ini ya, jadi ini Anda jangan disorientasi bahwa bagian atas itu yang menuju ke stratum corneum, ini permukaan gitu ya. Ini yang stratum basale tadi, tepat di atasnya adalah stratum spinosum. Nah ini terdiri dari beberapa lapis sel polihedris, beberapa pojok, yang diantaranya ada jembatan antar sel, intercellular bridge. Jadi ini, ya. Jadi sel-sel ada penghubung-penghubungnya, ya. Dan dia berduri biasanya, tampak seperti berduri. Nah, lapisan ini juga mengalami mitosis sehingga dia juga disebut sebagai stratum germinativum, disebut juga Malpighian karena bentuknya, kemudian tampak atau terdapat Langerhans, sel Langerhans tadi ya, sel makrofag. Makrofag yang ada di kulit epidermis tepatnya namanya Langerhans. Di atasnya lagi yang ada gelapnya ini granul namanya stratum granulosum, 24 lapis, diamond shape ya. Dan sitoplasmanya ini tadi ya mengandung granul basofilik yang disebut sebagai butir-butir keratohyalin sehingga dia tampak lebih gelap gitu ya. Stratum lucidum yang hanya ditemukan pada kulit tebal ya, terdiri 2-3 lapis yang mengalami kematian, dan inti serta organelnya dia larut ya, sehingga dia biasanya kalau sediaannya bagus tuh tampak lebih pucat, homogen, transparan gitu. Ini sedikit sekali, tapi itu syaratnya sediaannya harus bagus ya. Beberapa kali kita membuat sediaan. Jadi di lab kami itu aktif membuat sediaan untuk melayani sediaan-sediaan bagi fakultas kedokteran yang baru di seluruh Indonesia. Yang mau antri, yang mau order ya. Nah, terus kemudian juga mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian di farmasi itu banyak ya. Jadi dilukai, dibuat krim, kemudian yang satunya diapakan tuh ya? Dikasih formula krim sediaan gitu ya. Kemudian dilihat ketebalan kerapatan kolagennya gitu. Dr. Joni yang biasa bantu ya. Nah, balik lagi, lapisan ini mengandung protein elidin dan filamen keratin yang padat dan yang terdapat pada kulit tebal. Paling superficial, ada lagi bisa ya, nomor yang kelima, yang fix 1-5, stratum corneum, paling superficial 20-30 lapis sel-sel pipi yang mati, tidak ada inti organel dan berisi keratin ya, lapisannya tampak homogen sehingga ya. Nah, ini proteksi untuk terjadi abrasi kalau ada gesekan dan untuk mengurangi kehilangan cairan. Jadi kalau Anda berjemur tuh tidak gampang menguap terus akhirnya mengkerut gitu ya. Nah,
Selnya apa saja yang ada di epidermis itu, ya? Yang paling banyak adalah keratinosit. Ada yang menyatakan 80 sampai 85%. Ya, mengalami diferensiasi dan terakumulasi filamen keratin nantinya semakin ke superfisial. Jadi banyak ini di sini keratinosit ya. Kemudian melanosit ya, secara embriologis memang dia berasal dari kristal neuralis, jumlahnya hanya 5% dan fungsinya mensintesa melanin ya. Dan kalau sudah dirilis dia bisa ditangkap oleh melaninnya itu bisa ke superfisial. Kayak saya ini orang Jawa ya, ireng ya. Maka kalau ada rangsangan UV gitu ya, dia akan aktif terus kok jadi warnanya ireng coklat ireng gitu dia. Kalau dulu zaman kecil main pulang mesti dimarahi kan sama ibu. Hitam meleng-meleng gitu ya. Nanti kalau saya ngumpet sebentar jadi bersih lagi gitu ya. Jadi ya aslinya rodok resik, tapi naik ke papar ya jadi ireng gitu ya. Nah itu dia akan dirilis di semakin ke atas begini kalau tampak hitam ya produksinya banyak. Langerhans ya asli ya sintesanya di sumsum tulang makrofag yang ada di bagian epidermis 2-5%, tepatnya pada stratum spinosum. Maker cell sama dengan melanosit dari kristal neuralis 6-10%. Dia adalah reseptor mekanoreseptor ya yang berhubungan dengan akhiran saraf sensoris. Jadi kalau mekanis ada tekanan gitu dia akan bereaksi ya. Nah, ini skematis lagi ya. Kalau real mencari di bawah kesulit ya, harus ada protein khusus yang nangkep, itu pun bentuknya kita nggak bisa lihat. Jadi kalau mau detail ya tentu balik ke mikroskop elektron. Nah, ini selnya keratinosit yang tadi dominan 80-85% melanosit ya, yang ada granul-granul nanti dilepas sebagai melanin, ini sel Merkel dan Langerhans. Langerhans ini kalau menangkap patogen biasanya dia hitam gitu ya. Nah, lapisan dermis isinya adalah jaringan ikat padat tidak teratur yang kuat dan fleksibel. Ini yang dominannya, tapi nanti ada satu lapisan di bagian dermis itu yang isinya jaringan ikat kendor, jadi jangan bingung. HSB yang menyusunnya banyak ya, kolagen, elastis, dan retikuler, hanya saja yang dominan adalah kolagen. Sel-sel yang ada di sana fibroblast, makrofag, sel mas, leukosit, bisa sel-sel eosinofil tisu jaringan juga bisa ya kalau kondisinya sedang ada sesuatu. Nah, di sini ya, jadi ini epidermis, ini dermisnya. Nah, ada 2 layer, ini nanti ada lagi nggak ya? Nggak ada. Ada 2 layer di dermis ini. Lapisan papilare, papil itu tonjolan begini ya. Tadi kan ada statement bagian dermis yang masuk ke epidermis namanya dermal papil. Ya, jadi ini lapisannya stratum papilare. Kalau di epidermisnya tadi ada 5, kalau di dermisnya hanya 2. Papilare yang di sini ya di dermal papil atau dan stratum retikular ya di bawahnya begitu ya. Nah, yang papilare ini yang saya bilang dia tersusun oleh jaringan ikat kendor ya. Nih, areolar connective tissue. Sedangkan yang retikulare ini yang tadi BASB-nya dominan oleh kolagen dengan susunan jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, yang di sini diwakili oleh kulit tipis ya, karena ada folikel lambut, kelenjar sebasea gitu ya. Jadi aku ini ada yang tidur? Dikira dongeng saya ya, tidur. Ya, nggak apa-apa. Memang kan ini karena saya tidak bisa manage waktu atau kebanyakan materi ya. Ya nanti next ke depan dievaluasi dah kalau kebanyakan. Ya. Nah, pigmentasi kulit tadi ya, melanin diproduksi oleh sel melanosit dan dilepaskan ke ekstrasel, dia bisa ditangkap di sel-sel sekitarnya. Ya, ini melanosit kapan hari itu punyanya farmasi juga kayaknya, saya lupa. Oh, bukan. Punyanya departemen kulit ya. Jadi sel melanositnya api-api gitu ya. Ya begini, ada sitoplasmanya tampak pucat-pucat gitu ya, besar-besar.
Gak comblong-comblong cepet-cepet itu bagus banget ya. Kita bisa mengamati di bawah mikroskop tuh cantik sekali. Jadi kita excited ya kalau misalnya sesuai kita buat sediaan terus sesuai gitu. Waduh, senengnya kayak nemu apa gitu ya. Nah, keratinosit memfagositir dan disimpan di inti dalam untuk memproteksi dari paparan UV. Ya, jumlah melanosit pada semua ras itu sama. Jadi secara jumlah itu sama, tapi aktivitas menghasilkan melaninnya yang berbeda. Karena kan itu tergantung coding protein di masing-masingnya. Kalau jumlahnya mirip dikatakan mirip memang hampir sama, enggak sama sih, hampir sama. Jadi mirip, bukan berarti maksudnya maaf. Kalau yang etnis apa ya? Kalau kita ini ras ras Asia, ras Negro itu lebih banyak melanositnya enggak. Ternyata secara jumlah samanya aktivitasnya berbeda. Nah, di bagian dermis itu ada sel makrofag yang namanya dermal kromatofor yang fungsinya memfagositir dari melanin. Letaknya di dermis saking banyaknya ya etis tertentu. Mungkin saya juga bisa begitu ya berjemur ngono. Ya, makanya dulu waktu COVID itu sering diguyoni orang-orang berjemur kan pertama teorinya jam 9 sampai jam 10 dijemur kabeh. Ku jam anak-anak yang bilang jam 2 sampai jam 3 jemur kabeh. Nah, suami saya usil, "Bu, nanti nek wis garing dan ngiyup," gitu ya. Jadi wak asin wah kalau ya suami saya agak usil. Jadi kadang diguyoni begitu ya. Ya, boleh-boleh saja karena memang itu harus ada paparan. Tapi kudu dibuka, nek enggak dibuka podo nek kok saya kerudungan ngene ya sing terpapar wajah itu. Ya idealnya dibuka. Jadi biasanya saya nanti naik di lantai 2, nah itu dibuka. Kan gak ketok, Dek, nek gak ono drone ya. Jadi aman insya Allah ya. Jadi itu bisa. Jadi memang harus dibuka ya dipaparkan. Itu kalau mau meningkatkan vitamin D, produksi vitamin D. Nah, produksi melanin dirangsang oleh tadi ya paparan UV, hormon biasanya terkait dengan apa deh, kehamilan ya. Jadi kalau nanti pasangan Anda atau Anda sendiri hamil, hitam-hitam itu jadi keluhi, ojo bingung-bingung dulu. Biasanya ketika selesai, kalau rezeki Anda, dia tuh akan diserap tubuh bersih-bersih sendiri. Rasa terlalu ekstrim kadang itu perlu begitu ya. Disyukuri dulu, nanti akan diselesaikan juga gitu ya. Tapi kalau enggak tetap hitam ya tetap alhamdulillah. Yang penting ibu sehat, anaknya sehat. Yang mentok-mentok begitu kan ya gak apa-apa. Berarti cantiknya ganti ketika warnanya lebih gelap gitu aja ya. Kemudian trauma biasanya pada proses wound healing itu memang recovery-nya lebih gelap. Anda ya kan kalau luka gitu kan bisa lebih gelap. Ya bisa pulih kalau memang lukanya nggak terlalu dalam. Balik gitu pudar-pudar dewi. Bisa nggak permanen ya sudah. Yes. Ganti pikirnya yang penting masih hidup gitu ya. Kalau terluka terus jadi hitam. Nah, lapisan di bawah kulit atau hipodermis, hipo bawah, dermis di bawahnya dermis. Ojo bingung ya, jangan bingung. Ini jungkir ya, bagian superficialnya, atasnya ganti di sini ya. Jadi idealnya ini dijungkir, tapi kalau dijungkir tulisannya yang jungkir gitu ya. Ya, pokok Anda nggak disorientasi aja. Ya, di bawah ini dermis, di bawahnya gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa dia ikat longgar karena memang banyak jaringan lain. Nah, nama khususnya sel-sel lemak, jaringan lemak yang ada di sini, lemak unilokuler ya, karena di dewasa namanya adalah panniculus adiposus. Nah, adnesa kulit. Adnesa kulit itu struktur tambahan aksesoria pada kulit ya. Tentu banyak manfaatnya. Dan itu juga bisa menjadi inisiasi Anda ya untuk menemukan banyak hal ya. Aneksa kulit bisa kelenjar keringat atau kelenjar glandula sudorífera. Ini ya yang di dasarnya dia bergelung, kemudian ke arah superficial tinggal keluar di pori-pori. Ya, ada dua, merokrin dan apokrin. Kalau merokrin ya di kulit kita, kalau apokrin yang tadi kemarin kemarin dan tadi yang saya sampaikan dia hanya di tempat tertentu, misalnya di aksila itu ketiak. Ya, kemudian di mama, di kelenjar mama atau payudara,
Meatus acusticus externus, di circum analis itu ya. Dan memiliki bau yang khas apokrin ya. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah di kulit kita yang dominan itu merokrin ya. Mudah nih nek apokrin ya, tentu kita akan tidak nyaman satu sama lain ya, kan menimbulkan bau khas ya. Jadi kalau untuk vet mungkin veteriner, binatang mungkin dia memang bermakna besar. Tapi kalau untuk manusia rasanya ya enak sekarang ya. Jadi ekrinnya itu dia encer kalau yang merokrin tuh ya. Kita lap aja udah enak ya, pakai anduk cukup udah enak. Kemudian yang kedua aksesorinya adalah kelenjar sebasea atau glandula sebasea. Tipe ini tulisannya cebacea gini ya, enggak gitu ya. Tipe, sorry. Atau kelenjar lemak. Ini tulisannya sebaceus, jadi ini harusnya S ya, sebacea. Kemudian rambut dan folikel. Rambut folikelnya itu penutupnya. Kemudian kuku itu termasuk aksesoris dari kulit. Ya, beberapa waktu saya ditanya, apa guna kuku gitu ya? Oh, apa ya? Padahal ini di pucuk ini ya. Oh, ditanya anakku deh, apa gunanya kuku ya? Nek di ujung itu ya ketatap itu ya kalau buka kan jadi berdarah-darah ya. Saya jawab aja asal indah dipandang saya gitu aja. Nek ngupil gampang gitu Be ya. Nek cabut-cabut gitu juga gampang karena ada penguat ya. Enggak diganti tulang untung dia ada kayak gitu ya. Tak suruh tidur aja jadi tanya-tanya nggak bisa jawab saya. Jadi kuku itu termasuk aksesoris. Nah, masuk di kelenjar keringat tadi ya merokrin dan apokrin paling banyak 99% air, sedikit garam dan limbah, sisa metabolitnya, sisa limbah jadi sisa metabolit. Sedikit garam, setuju ya? Maka Anda kan kadang netes ngono ya main badminton apa sekarang lagi apa? Musimnya apa Dek olahraganya Dek? Sebutkan Dek, laki-laki olahraganya apa yang lagi diikuti? Lari, Dok. Lari, lagi ngehit yo. Udah berapa kilo larinya? Sedikit aja, Dok. Tapi lumayan ya. Kamar keluar ini ya amanah. Masuk kamar keluar gitu tak? Atas sampai muter kampus. Anda kan kuliah di kampus C, itu lumayan ya bisa untuk lari olahraga ya. Selain lari apa? Mahasiswa itu. Main bola, Dok. Iya, bola futsal itu dah. Iya. Futsal pakai bola toh? Iya. Siapa meneh? Nek perempuan apa olahraganya? Juga olahraga loh, Dek. Kalau perempuan apa? Wakil-wakil perempuan jawab orang olahraga. Olahraga enggak? Perempuan. Loh, di perempuan nih. Tapi tidur tuh Mas perempuan nih, Mas. Tidur, Dok, kayaknya. Jarang olahraga, dokter. Loh, olahraga, Dek. Ben kuat gendong anak akeh. Olahraga ya. Perempuan olahraga dikuatkan anggota geraknya biar nanti di usia 40 itu belum ada keluhan. Jadi kalau kita menguatkan otot-otot kita, sendi kita itu seperti ada yang ngunci gitu ya. Jadi kalau sekarang memang sedentary lifestyle, ya Anda imbangilah pagi masuk masak, pagi itu ndang olahraga gitu ya. Olahraga disempatkan, niat sehat ya, niat sehat. Oke, saya ngantuk boleh tidur. Ini sunah muakat. Lu langsung ngopi, baru bilang ngantuk tidur sebagai jenis Muhammad sebagai ngantuk. Loh, Dek aku godoi dirimu malah slide-ku di mana tadi? Iya caranya nyilik, nah duh. Ini nek di close. Loh, end meeting jare. Slide-ku kelihatan. Kelihatan, Dok. Udah. Dok. Kelihatan. Ya, udah di saya juga makhluknya sudah menjelas gak godoi. Nah, balik. Apokrin di aksila, di pubis, areola mama dan anus. Ini juga khas baunya. Kemudian biasanya memang apokrin ini bermuara pada folikel rambut. Kalau ini pada pori-pori kulit ya. Pori-pori
Kan nek wedok ngono wedok, perempuan itu nek wajahnya pori-pori membesar, nak minta dikecilkan ya, Dek ya. Berarti lo kelenjar keringatnya antri mau keluar ya kalau dikecilkan. Ya nggak apa-apa. Memang kalau secara kosmetik kita gede-gede ngono ya. At least sebenarnya ya nggak apa-apa. Memang kita harus tampil apa bersih, menarik gitu ya, Dik ya. Rapi gitu memang sebaiknya demikian. Tapi itu eh nggak nomor siji karena kalau cantik itu guyonannya gini, kalau wanita cantik berarti ada mantan cantik gitu ya. Ada gitu nggak sih? Kalau tua jadi nggak cantik gitu kan ya? Nek elek, iku sing awet. Jadi muda elek, tua ya elek. Enggak deh, maaf. Aku nerok nih sopo Anda kalau pernah dengarkan joke-nya gitu ya. Tapi memang iya kan. Jadi artinya sesuatu itu berubah. Cuman memang Anda harus merawatnya ya. Apa ceritamu mau ya? Oh, pori-pori. Oke. Kemudian kalau apokrin saya ulangi dia memang ikut biasanya dengan folikel rambut. Ya. Jadi khusus nah, produk sekretnya kental, tidak berbau ketika disekresikan, tapi dia sebenarnya kalau di buku dikatakan, sorry ya, enggak, dia memiliki odor. Jadi odor itu memiliki bau yang khas sebenarnya. Baru ketika diinvasi oleh bakteri dia menjadi ekstrim. Gitu. Ya, jadi tetap dia punya bau yang khas. Nah, kelenjar apokrin ini yang mengalami modifikasi biasanya kita temukan pada Ceruminous karena memang modifikasi itu artinya dia bisa berubah sifat kekentalannya. Kalau di Ceruminous dibiarkan dia itu kan menjadi padat gitu ya. Kemudian di kelenjar mol ini di palpebra, di kelopak mata. Itu ternyata ada cuman jumlahnya sedikit. Nah, kelenjar keringat yang merokrin, glandula sudorífera itu dibagi dua. Ada yang pars atau unit sekretoris dan pars ekskretoris atau unit ekskretoris. Kalau yang unit sekre itu yang menghasilkan. Dia di bagian dalam yang tadi bergelung itu. Ya, bisa disampai ke hipodermis. Dilapisi oleh epitel selapis kubis bentuk piramid dan tampak pucat pada sediaan, lumennya lebar dan ada sel myoepitel karena memang untuk mengeluarkan sekret ini keringatnya itu butuh pompa. Myoepitel itu kelompok bisa dikelompokkan sebagai sel yang dia mempunyai aktivitas gitu ya, dia memompa untuk mengeluarkan. Kemudian yang ekskretoris itu yang lebih superficial ya, penyalur saja ya di atasnya ya, menembus epidermis sebagai pori-pori ya di stratum corneum ya, berbentuk tubulus jadi tabung aja lurus agak spiral. Dilapisi, kalau ini selapis, ini dua lapis. Kalau dua lapis berarti berlapis kubis. Sehingga warnanya dari epitelnya itu lebih gelap dan lumennya itu lebih sempit. Nah, karena dia hanya ekskresi aja, hanya menyalurkan saja, maka dia nggak butuh sel myoepitel. Yang aktif sel myoepitel pada unit sekretoris yang bagian bawah. Ya. Pada telapak tangan dan telapak kaki itu sangat banyak. Tetapi, nah ini tadi ya, memang ada pengecualian. Di kulit tipis, saya katakan memang semuanya ada kelenjar keringat. Tetapi pada dasar kuku, prepusium atau gland penis, ya prepusium itu pembungkus yang sebelum dihitan ya, kemudian tepi bibir dan membrana timpani, itu tidak kita temukan kelenjar keringat. Ini menguntungkan lagi ya, kalau di tepi bibir kita ada kelenjar keringat ya rodok horor ya, jadi estetiknya enggak bagus. Nah ini tampilannya, enggak ada skema yang tadi ya. Nah ini tadi selapis kubis, pucat, lumen lebih lebar ya, kemudian ada sel myoepitel di tepinya. Ini yang menghasilkan keringat. Tuh kan gak sesuai teori ya. Ini lumennya sempit harusnya lebih sempit ya.
epitelnya berlapis kubis, warnanya gelap. Ini yang ekskretoris, yang mengeluarkan aja. Ya, ini sama. Nah, agak sulit ya. Kalau yang ini bedanya ya. Ini double, ini mungkin yang satu ya. Nah, ini loh HP. Saya tuh sakjane nek gambarnya gak remu-remu ini, mending saya tak del-del gitu ya. Biar nggak bingung, saya juga ya bingung gitu. Jadi ini yang pucat adalah yang sekretoris yang menghasilkan keringat. Ada sel mioepitel pipih di tepi ini di tepi yang pam. Kemudian ada yang ekskretoris. Kelenjar keringat apokrin. Nah, ini ya, saluran keluarnya bermuara pada folikel rambut, besar-besar, selnya hancur, biasanya ditemukan sama ya di aksila, pubika, areola mammal, sirkum analis. Ya. Nih, kelenjar lemak selanjutnya adalah kelenjar lemak aksesoris ketiga, folikel kedua ya, baru kedua ya, Dik. Entahlah keberapa ya. Jadi ini kelenjar sebasea ya dengan holokrin. Artinya semua bagiannya akan dikeluarkan gitu ya. Kelenjar alveolar sederhana bercabang dibungkus jaringan ikat ya di tepinya. Nah, untuk sekresinya dia akan dibantu oleh musculus arrector pili. Ya, selain dia membantu mengeluarkan dari hasil sebum ini, dia juga menggerakkan rambut. Ya, ketakutan gitu ya, ting 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 gitu. Dia bisa bergerak kan kita ya, merinding itu loh, merinding itu karena arrector pili. Nah, biasanya berhubungan dengan folikel rambut kecuali pada bibir, grand penis, areola mama, labium minora, prepusium, dan mebum. Mebum ini pada palpebra ya. Pada seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Ya, nggak lengket-lengket. Ya, ini tampilan yang berbeda. Ya, Anda jangan lupa bahwa di sini juga kemarin belajarnya tentang degenerasi inti, pignotis. Mana pignotis? Yang berbentuk titik memadat. Ini. Karyoreksis, pecah-pecah. Mana ini pecah? Lisis, ini sudah tidak ada. Gitu. Ya. Rambut. Ini ya. Warna, ukuran, bentuk, tekstur bervariasi tergantung usia, genetik, dan tempatnya. Ya, didapatkan pada semua kulit kecuali telapak tangan, kaki, bibir. Ya. Bibir ini maksudnya bibir yang pas ini intermedia dan pas mukosa. Kalau yang pas kutanea, bibir pas kutanea kutis ya tetap ada. Ya, yang pas intermedia. Ya, yang dilipstiki itu pas intermedia. Ya. Terdiri dari batang rambut yang tampak keluar itu ya, dan akar rambut yang masuk ditutup oleh folikel rambut. Ya, ini kalau dilakukan irisan. Ya. Ada 3 lapisan, medula, kortek, dan kutikula, tapi di real kita itu membuat sediaan harus cantik banget sehingga kita bisa lapisan kulit manusia. Oh ya, terima kasih. Nanti bisa belajar lagi ya. Saya masih terbatas banget. Nanti biasanya kalau saya nggak bisa jawab ya tak PR gitu aja ya. Dijawab. Memang menarik, belajar kulit itu menarik. Itu tadi salah satunya karena dia tuh paling mudah kita amati ya. Mudah kita amati. Walaupun kalau muslimah kan berhijab ya, tapi face-nya kan kulitnya tetap kelihatan. Nah, itu bisa indikator kesehatan. Itu menarik. Anda apalagi Anda, wah ini bisa menjadi core bisnis besar untuk Anda. Kalau orang-orang farmasi itu ya, bisa sampai kapanpun, apalagi demand-nya tinggi sekarang, luar biasa ini ya. Yang penting Anda ada ini ya, batasan ya. Batasan-batasan yang tentunya selalu mengutamakan kebaikan ya, kalau di agama Islam kemaslahatan ya, jadi tidak terlalu merubah ya, jadi indikasinya lebih ke arah memperbaiki gitu ya, ya Kak. Jadi
Itu tantangan Anda ya. Jadi Anda memang bisa menangkap dia sebagai peluang untuk banyak mengeksplor, banyak sebagai itu tadi ya, tempat yang bisa dijadikan Anda, menjadikan Anda apa istilahnya ya, mau bilang golek duit kok jahat men ya. Enggak, artinya yang penting keutamaan yang baik itu untuk pasien itu tetap menjadi pertimbangan utama ya. Jadi tidak semata-mata menjadi apa deh, sasarannya saja ya, sasaran untuk keuntungan materi gitu maksudnya ya. Insya Allah banyak 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 hal yang bisa Anda dapat memang ya. Nah, apalagi nanti rambut ya. Jadi Anda ambil adneksanya aja bisa bisa macam-macam ya, bisa dikembangkan banyak hal. Ya, medula, korteks dan kutikula ya. Yang medula itu biasanya ya memang di tengah ya, di dalam ya. Sel-sel yang mengalami keratinisasi, ada banyak keratin lunaknya dan dia tersusun secara longgar ya. Dan biasanya hanya pada rambut tebal. Ya. Kemudian di bagian korteks, ini lapisan yang paling tebal, 80% dari total massa rambut, ya korteks selalu di luarnya. Ya, dan dia mengandung keratin keras. Kalau yang kutikula itu paling luar. Ya, mengandung sel pipih yang mengalami keratinisasi, mengandung keratin keras. Ya, ini sayangnya nggak disebutkan ya pigmennya ya, bisa di antara yang kesusun longgar itu ada pigmen-pigmennya. Kemudian folikel rambut atau selubung ya, mulai dari luar selubung jaringan ikat atau connective tissue sheath ya, kemudian bagian dalam outer root sheath, baru inner root sheath yang pink. Nah, ini yang tadi di rambut bagian rambutnya ya, akar rambutnya ya, medula, korteks dan kutikula. Nah, di bagian bawah ya, dasar dari folikel rambut, bagian dermis kulitnya dia akan menonjol masuk membentuk hair papil dan di sana berisi jaringan ikat, saraf dan sel-sel epitel yang disebut sebagai germinal matrix yang terus membelah sehingga rambut itu tumbuh ya. Tumbuh panjang rambutku ya, bukan tumbuh tinggi badanku. Nih, gede ambil di textbook ya. Kalau di sehari-hari kita yang kita dapatkan yang batang rambutnya itu kita nggak bisa membedakan bagus gini ya. Nggak bisa, kutikula tuh biasanya sing angel gitu yang sulit. Nah, kalau folikel rambutnya itu mudah. Inner root sheath, eksternal itu eksternal, tadi saya pakai outer root sheath, ini ya eksternal root sheath nah Inggris karo ya. Terus kemudian yang luar ini yang connective tissue sheath. Kalau dipotong membujur, ini melintang, ini membujur, ini ada dermal papil atau hair papil, yang tadi ada germinal matrixnya. Ya, IRS dan IRS. Yang IRS tadi berasal dari epidermis, IRS yang dari dermis. Musculus arrector pili, otot polos ya. Nih skematisnya terlihat di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, musculus arrector pili. Tampak seperti pita, berwarna merah muda, terbentang antara folikel rambut dan dermal papil, dan dia juga menyangga sebasea karena apa? Karena ketika untuk sekretnya dia harus kontraksi gitu ya, sehingga keluar. Ya, memompa isi kelenjar lemak untuk keluar memasuki folikel rambut dan menggerakkan rambut. Ya, misalnya ini ya kedinginan atau ketakutan. Nah, ini keratin lunak dan keratin keras yang menjadi penyokong dari salah satunya dari batang rambut tadi. Ya. Nah, kuku ini ya terdiri dari 3 bagian juga, ya, bagian akar, badan, dan ini lebih kelihatan ya. Akar, badan, dan yang bebas. Ya. Jadi di bawah kulit, terus kemudian yang melekat pada kulit, dan yang kita potong itu yang bebas ya.
kecepatan tumbuhnya, kalau jari tangan itu 3 mili per bulan, kalau jari kaki 1 mili per bulan. Bed, nail plate. Nanti ada nail groove dan nail wall. Sekarang nail bed dulu, dasar kuku, tepat di bawah. Potongan cross seksionalnya nggak ada ya. Ini yang di cross seksional belum muncul, mungkin nanti next ya. Jadi ada nail bed ya, di dasar kuku, di bawahnya. Bagian atasnya nail plate. Jadi memang tempat melekatnya dari nail plate. Ya, terdiri dari lapisan dalam epidermis dan dermis, juga memiliki dermal papil. Hanya saja dermal papilnya tuh relatif sama panjang, rapi. Beda dengan dermal papil di kulit gitu. Biasanya kalau di kami mahasiswa tuh sering keliru ya. Kesediaan kuku seringkali keliru dengan kulit tebal. Dermal papilnya itu bisa menjadi salah satu penanda. Jadi kukunya itu nail plate-nya itu dikira stratum corneumnya gitu ya. Nah, di sana tidak terdapat kelenjar keringat dan folikel rambut. Ya, dah nih ada ya, mesake dia nggak bisa keluar gitu. Atau mungkin di pojokan ya, ada talangnya mungkin loh ya. Nah, ini sudah nggak ada memang ya. Kemudian nail plate, lempeng kukunya ya, lapisan tanduk epidermis menyatu erat dan tidak mengelupas ya. Bening kemerahan karena memang di bawahnya itu ada kapiler ya, ada pembuluh-pembuluh darah sehingga terwarnai merah. Nah, biasanya itu juga bisa menjadi indikasi ya kalau pasien itu kalau ada gangguan hemodinamik ya, shock itu dia pucat kan, pucat. Nah, dia bisa dilihat di sini salah satunya, atau capillary refill time-nya itu dilihat bisa di situ. Ya. Nah, ada garis lengkung biasanya ini, lunula. Ini nek dulu saya kecil tuh buat apa ya, mainan-mainan, saya nggak ngerti dulu, teman saya tuh cerita opo gitu. Nah, ini lincip gini, ini datar begini, dianalisa itu ya, mainan waktu masih kecil ya. Nail groove dan nail wall. Nah, ini terpotong ya, sorry ya Dik ya. Jadi ini kuku dipotong cross seksional. Jadi kalau memanjang gitu dipotong melintang ya. Sehingga tampilannya seperti ini. Ini adalah, gitu kursor saya kok hilang. Nah, ini adalah nail plate, ini adalah nail bed. Nah, ini di tepinya ada cekungan di kuku kita, kanan kiri kan ada nail groove ya, cekungan, terus kemudian nail wall. Ya, nail wall. Nah, ada daerah lagi, daerah perbatasan ya antara kulit dengan kuku, bagian atas itu namanya eponisium. Sedangkan yang bebas di bawahnya ini yang namanya hiponisium. Daerah sini ini termasuk cekungan dari nail wall yang dia merupakan matriks kuku. Nah, mungkin ini slide terakhir, ada reseptor pada kulit ya. Di dermal papil ada Meissner's ya, biasanya di ujung-ujung jari ya, di kaki, tangan ya, lengan, di bibir ya, di lidah itu ya. Nih, Meissner. Kemudian Merkel yang tadi ikut apa ini Dek? Di deretan stratum basale di antara sel-sel keratinosit dan melanosit ya. Kemudian ada free nerve ending ya. Free nerve ending ini untuk nyeri ya. Biasanya kita tidak bisa ngamati kalau di bawah mikroskop. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini bisa. Ini biasanya tapak. Ya, free nerve ending ini banyak tersebar. Sebenarnya kita sensitif ya. Ya, itu juga sebagai penanda ya kalau nyeri gitu ya. Jadi nanti Anda distribusinya luas ya. Free nerve ending ini. Ruffini dan Pacinian ya, Pater Pacini. Ini dia lebih dalam sih. Biasanya di hipodermis ya, Pater Pacini. Tekan kuat. Dan kemudian ada
yang mengikuti kalau ini patrician ini biasanya dia bersama dengan kelenjar sebasea dan siapa ini hair follicle ya, follicle rambut. Nah, saya akhiri ya. Aduh, satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan boleh ya? Apa? Eh, Boleh. Baik dok, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Eduardo Setverdoko dari kelas D angkatan 2025, izin bertanya Bu. Jadi saya sangat tertarik dengan materi kali ini tentang kulit manusia yang tadi dijelaskan. Terus juga saya kepikiran tentang terkait kulit bayi dan saya sempat searching di Google tentang kulit bayi ini. Saya mendapatkan data bahwa kulit bayi itu, terutama bayi prematur, itu dia memiliki TEWL atau transepidermal water loss yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Nah, ini menandakan bahwa kulit itu lebih kering, tipis, dan juga rentan terhadap iritasi atau juga dermatitis, terutama pada minggu-minggu awal eh, minggu-minggu awal kehidupan kayak gitu. Kelahiran, ya. Dan ya selain itu tadi sempat disinggung tentang stratum corneum. Saya searching juga tentang stratum corneum bayi ini. Ternyata saya mendapatkan data bahwa stratum corneum bayi ini lebih tipis dibandingkan orang dewasa kalau tidak salah. Dan juga kadar lipid epidermalnya juga belum seoptimal orang dewasa. Sempurna. Nah, Ya. terus juga saya ini penasaran. Setahu saya, kulit bayi itu lebih sensitif dibandingkan kulit orang dewasa. Nah, apakah ini karena stratum corneumnya belum matang secara struktural atau karena komposisi lipid interselulernya belum optimal? Terima kasih. Oh ya, itu salah satunya. Ya, salah duanya itu secara metabolisme memang sensitivitas dari bayi itu ada peran imunologi. Nah, itu yang dia biasanya dia tuh ada yang terbentuknya imunitas karena paparan. Jadi itu. Jadi dia tuh sebenarnya berproses. Kadang memang tampak patologis. Tapi sebenarnya di dalam selnya sendiri dia akan terbentuk. Nanti dia tambah kuat karena sudah mengenali kan. Oh ya, kalau sebenarnya responnya seperti ini, seperti itu. Diikuti dengan pertumbuhan sel, jaringan yang lebih sempurna atau optimal. Itu salah duanya. Tapi saya cuma bisa jawab begitu, ya. Saya belum belajar lebih dalam. Mungkin kalau SPEKK mungkin ya bisa ini ya. Maaf ya, nanti tak baca lagi kalau misalnya belum puas. Oke, Oke. baik. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Sama-sama. Bagus sekali sudah banyak membaca. Kok aku sing teko, itu pacar saya sudah datang. Kayaknya pasiennya dikon mulai. Enggak, pacar saya kalau di rumah sakit sudah penuh, maka beliau akan membatasi yang di rumah. Gimana, Dek? Coba Mas Rohman. Apa Mas Rohman? Baik, terima kasih. Sebelumnya, Dok, saya tertarik dengan pembahasan yang tadi. Ada seseorang, saudara dokter, yang tidak memiliki sidik jari. Nah, itu dalam hal medis itu dinamakan apa ya, Dok? Terus kemungkinan apakah ada itu dari gen orang tua atau gen pembawanya, serta apakah memungkinkan apabila nanti mungkin sudah bertumbuh atau dewasa akan muncul sidik jari seperti manusia normal. Kurang lebih demikian, Dok. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Jadi itu adik ipar ya. Adik ipar itu lahir ketika ibu saya usia 43 tahun. Nah, sepertinya memang coding genetiknya yang agak salah ya. Jadi sehingga tidak terbentuk. Kemarin juga sempat saya konsulkan terkait itu, tapi beliau masih mem-PR ya. Jadi saya juga mem-PR ya atas jawaban Anda karena saya juga belum dapat jawaban. Jadi itu memang yang saya tanyakan juga selanjutnya di ahlinya itu adalah apakah nanti pola itu ke anak keturunannya kan sekarang udah besar dia ya. Nah, itu yang ya sebenarnya secara fungsional nggak bermakna sih, Dek. Alhamdulillah yang lain juga kan kalau kehamilan di atas 35 tahun mutasi sering terjadi mutasi. Ya itu ya. Alhamdulillah yang lain enggak, hanya di situ saja ya. Hanya di situ saja gitu ya. Dek, mungkin itu saja ya jawaban saya ya. Saya mohon maaf ya. Dek, yang lain boleh WA saja ya, dititipkan di temennya ya. Saya minta maaf.
Sekali lagi. Recording stopped. Sudah 8:30. Atau satu lagi tah ya wes lah. Siapa Muhammad siapa ini? 166 bolehlah. Baik, terima kasih dok atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriansyah dari kelas C. Sebenarnya sekedar mengkonfirmasi juga terkait kelenjar keringat yang tadi sebelumnya sudah dok sampaikan bahwa sebenarnya kita itu di kelenjar apokrin, yaitu fokusnya pada aksila atau ketiak, itu kita menghasilkan sekret yang kental namun tidak berbau. Nah, itu apa? Dan tadi kan dok sempat menjelaskan bahwa tidak berbau, namun ketika ada bakteri yang menghinggapi di daerah aksila tersebut, itu baru menimbulkan bau yang khas. Nah, pertanyaan saya, karena memang akhir-akhir ini saya sedang sering olahraga, itu apa? Dan ini menjadi awareness saya juga, karena saya kalau misalnya sendiri memang tercium baunya, apalagi kalau memang sudah berkeringat yang lumayan basah. Namun ketika itu di sekitaran orang, itu saya sulit untuk seperti bagaimana ya, seperti untuk menyadarinya gitu. Nah, mungkin jika terjadi seperti ini tuh kita bisa meminimalisirnya itu seperti gimana dok? Oh ya. Kalau dengan sendiri merasa bau, tapi kalau bersama enggak. Iya. Ya mungkin tetangganya nggak bilang paling yo. Tetangganya suruh jujur. Masa ya justru jujur. Nanti gini, sebenarnya itu ada tindakan preventif. Pertama, sebenarnya tadi kan sedikit cara. Sebenarnya dia memang menimbulkan bau yang khas dan lebih ekstrim ketika ada invasi bakteri. Jadi biasanya tipsnya itu ya mandi dulu. Ya, mandi dulu. Harapannya tidak ada bersih ya, kan bersih gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia khasnya itu berbeda, tiap-tiap orang itu berbeda memang, berbeda. Maka tindakannya adalah preventif. Preventifnya selain mandi, sekarang tuh banyak sediaan ya, Dek ya. Anda sudah pernah memakai sediaan-sediaan yang bisa mengurangi bau? Pernah enggak? Jadi ketika habis mandi itu langsung dipakai gitu. Ngefek enggak? Pernah enggak seperti itu? Yang seperti apa dok? Atau yang kayak seperti Rexona seperti Bisa, itu? bisa Oh ya, sediaannya ngefek enggak? lumayan berefek. Tapi karena memang mungkin jarak saya memakai hingga saya olahraga, selesai olahraga atau akan olahraga itu lumayan lama, mungkin efek dari sediaannya itu sudah Iya, betul. nggak sedikit atau memudar. Ada batasnya memang. Itu sudah ada studinya kayaknya ya. Ada batasnya. Kalau enggak salah 6 sampai 7 jam ya. Itu sudah memudar memang. Ya, jadi ada batasnya. Nah, biasanya ya orang-orang itu dibersihkan terus dipakai lagi. Tapi dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Membersihkannya sebenarnya itu cukup dengan air. Tapi kan kadang nggak praktis ya, pakai tisu basah. Tisu basah itu ya yang perlu diperhatikan adalah produk kandungan di dalamnya. Selama Anda tidak alergi nggak apa-apa. Itu lebih praktis karena lebih praktis. Nggak harus cari keran kan? Iya kalau deket keran, kalau enggak gitu ya. Repot 2 kali. Gitu. Tapi kalau misalnya dengan cara-cara seperti itu, saya kemarin kalau ini deh ya, hanya berbagi pengalamannya aja dari beberapa orang yang saya temui ya, itu mereka pakai sediaan yang bedak itu loh, di apa dek MBK atau apa itu loh. Ini saya jadi ngiklan ya, tapi ternyata beberapa orang tuh cocok gitu ya. Ya biarin enggak apa-apa ya. Enggak dibayar saya, enggak. Tapi maksudnya berbagi karena kan kita sering pergi-pergi bareng dalam misi ya tugas luar kota itu ternyata banyak orang banyak satu tim tuh kok pakai bedak itu gitu ya. Artinya berarti banyak yang cocok. Ketika saya tanya cocok gitu. Anda coba aja cari MBK itu. Itu kayaknya lebih banyak yang mengakui daripada yang bentuk dioles-oles gitu. Cocok. Apa kalau misalnya itu malah ada kelenjar ketiak. Oh, nah itu aja digaruk. Anda cukur ketiak enggak? Iya, itu memang ada problem lagi. Jadi kayak digaruk, cukur ketiak,
Kena MBK ya iya. Iya ya. Biasanya kalau memang ada pembesaran, kalau misalnya kelenjar sebasianya memang kan buntu dia ya, buntu. Ya, ya itu tadi ya, memang dia mungkin efektif untuk mengendalikan odornya. Tapi kalau sebasia Anda jadi sensitif tertutup, ya jadi masalah baru. Memang bisa seperti itu. Iya. Makanya sekarang kan banyak dikembangkan personal medicine ya, kayak gitu itu karena itu tadi ya. Satunya banyak cocok, satunya pakai MBK. Gak sih dong iklan ya. Terus Anda pakai apa, Dimas? Dimas pakai apa, Dimas? Rexona. Monggo, monggo. Yang cocok aja, silakan. Ada saja. Sudah ya, Dek ya. Saya minta maaf untuk hari ini. Nah, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Ya, insya Allah dimudahkan. Yang jelas ketika Anda niat sekolah, pasti ada tantangannya. Tidak ada yang mudah. Boleh mengeluh, tapi jangan berhenti melangkah. Ya, terus ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Dok. Terima kasih Selamat malam, banyak. Dok. Malam, Dok. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Dok, terima kasih. Izin and meeting.